Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, marilah yang pertama dan utama kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat karunia, sehingga pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Karena limpahan nikmat karunia, nikmat iman dan nikmat Islam, kita bisa memaksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya, semoga sholawat serta salam selalu terimbahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Anak-anak sekalian, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan kepada hambanya yang meminta ampunan, dan Allah akan memberikan maghfirah kepada hambanya. Begitu juga bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana hamba yang memaksimalkan bulan suci Ramadan serta memuliakan bulan ini akan diberi limpahan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ketika datang bulan Ramadan hatinya gembira atau dia menyambut dengan kegembiraan, niscaya akan diselamatkan dari api neraka. Baru bahagia saja sudah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh kesadaran bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang benar-benar dan betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang luar biasa, dengan kerahmatan yang luar biasa yang diberikan kepada hambanya, yang diberi maghfirah dan keberkahan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang fadilah bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, disebutkan kemuliaan pada bulan suci Ramadan, sehingga bagi insan yang beriman benar-benar merasa rugi apabila sampai meninggalkan syariat yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri minal khairi latamannau ayyakuna ramadhana sanata kullaha. Kalau sekiranya manusia mengetahui kebijakan-kebijakan yang terkandung di bulan Ramadan ini, pasti mereka akan berharap agar Ramadan itu berlaku sepanjang tahun. Di antara fadilah yang terkandung di dalamnya, yakni di bulan suci Ramadan ini, anak-anak sekalian, yang pertama, bahwa puasa itu merupakan seperempat iman. As-shaumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh sabar. Dan as-sabru nisful iman.
sabar itu adalah separuh dari iman. Karena seseorang yang melaksanakan puasa, dia dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran, menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari waktu imsak sampai nanti terbenam matahari atau waktu maghrib. Minas sahr, dari waktu sahur ilal maghribi, sampai waktu maghrib. Kita menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan dan mengurangi nilai kualitas puasa itu sendiri. Sehingga orang yang berpuasa diharapkan dan diharuskan menjaga dari segala sesuatu, tidak hanya makan dan minum, tetapi segala sesuatu yang bisa mengurangi terhadap kualitas atau nilai dari puasa tersebut. Ini yang justru berat. Ini yang justru yang harus kita perjuangkan. Kalau seseorang hanya menahan dari makan dan minum, itu kebanyakan dan banyak orang yang bisa atau mampu, tetapi menjaga kualitas dari nilai puasa itu yang harus kita betul-betul kita perhatikan. Dengan amaliyah atau ibadah-ibadah lain yang bisa menuju kepada kesempurnaan puasa di bulan suci Ramadan ini, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 pada bulan puasa Ramadan ini. Yang kedua, fadilah dari bulan puasa Ramadan adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya bukan pahala biasa, tetapi merupakan pahala khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu hasanatin bil asyri amsalihha ila sab'imi'atin dhifin illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan kebaikan memperoleh pahala 10 kali lipat hingga 700 kali, kecuali ibadah puasa. Ia adalah milikku, kata Allah. Ia adalah milikku dan akulah yang menentukan besarnya pahala. Jadi Allah memberikan pahala khusus kepada orang yang berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan ini, yang kita tidak tahu besarnya berapa, tergantung kepada nilai atau kualitas puasa dari seseorang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita melaksanakan puasa ini dengan penuh keimanan dan penuh kesadaran. Melaksanakan syariat ini didasari dengan ilmu, didasari dengan keyakinan yang hakul yakin akan keagungan dan kemuliaan puasa di bulan Ramadan ini. Sehingga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan maksimal dan menjaga segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Yang ketiga, orang yang berpuasa akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah melalui pintu royan namanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lil jannati babun yuqalu lahu royanu la yadkhuluhu illa shaimun. Surga memiliki pintu yang disebut royan, tidak akan memasukinya selain orang-orang yang berpuasa. Jadi kita sebagai shaim, orang yang berpuasa, akan diberikan pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pintu royan.
baik puasa pada bulan Ramadan, lebih-lebih kita bisa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Senin dan Kamis, kemudian puasa di tengah bulan Ramadan, di tengah bulan maksudnya, yakni tanggal 13, 14 dan 15, kemudian puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa pada bulan Syawal yakni tanggal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atau 6 hari di bulan Syawal, dan puasa sunnah yang lain. Dan Allah memberikan keberkahan, nilai-nilai kepada kita dan kelulusan kepada kita. Bagi orang yang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita diberi pintu yang namanya pintu royan. Bapak Ibu yang kami hormati, fadilah selanjutnya pada bulan puasa ini, ibadah di bulan Ramadan ini, puasa adalah pintu ibadah. Likulli syai'in babun wa babul ibadati shaumi. Segala sesuatunya itu ada pintunya. Sedangkan pintu ibadah adalah puasa. Jadi kenapa puasa itu dijadikan sebagai barometer atau ukuran keimanan seseorang? Karena puasa itu melatih seseorang baik dari segi imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih seseorang akan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang diperintahkan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang selanjutnya, puasa itu menyuburkan rasa peduli sosial. Orang yang berpuasa akan merasa ringan memberikan sesuatu kepada orang lain, termasuk memberi makan untuk orang yang berbuka. Hal ini juga memotivasi kita untuk mendapatkan ampunan atas segala dosanya dan terhindar dari siksa neraka. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, bagi orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh ampunan atas segala dosanya dan terhindar dari siksa neraka. Dalam pengertian, dengan berpuasa kita membangun karakter sosial dengan memberi makan atau dengan memberi sedekah kepada orang yang berbuka. Dalam arti orang yang berpuasa semata-mata mengharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan diberi ampunan dan terhindar dari siksa neraka. Di sisi lain, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian, di bulan suci Ramadan ini juga puasa dapat menumbuhkan kesadaran orang yang berharta tentang kemiskinan, kelaparan. Apalagi pada kesempatan ini, waktu ini kita masih diberi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pada kesempatan ini, di waktu ini, di mana wabah atau dampak dari pandemi corona masih kita lihat dan mungkin juga kita rasakan sedikit atau banyak, sehingga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sebarkan, kita gelorakan bersama Bapak Ibu di SMA Negeri 7 ini. Mari kita gelorakan untuk saling berbagi apa yang kita punya
insya Allah kita akan ditumbuhkan oleh Allah dari kesadaran untuk berbagi atau kesadaran sosial akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gelorakan kemaslahatan atau kebaikan di SMA Negeri 7 ini, dan kita gunakan waktu yang dimuliakan oleh Allah ini untuk kita pergunakan untuk kemaslahatan umat dan kebaikan umat di sekitar masyarakat kita, di sekitar keluarga besar SMA Negeri 7 ini, dan semoga niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemarin sudah kita mulai pada episode pertama, pada waktu pertama, yakni di sebelum Ramadan. Artinya kemarin sudah dimulai pada waktu sebelum Ramadan, dan mungkin akan kita lanjutkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan ini, pada waktu ini. Mari kita gelorakan kebaikan-kebaikan kita di keluarga besar SMA Negeri 7 dan di masyarakat kita untuk kemaslahatan umat. Bisa berupa makanan, bisa berupa sedekah yang lain yang insya Allah banyak kemanfaatan dan barokah bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, dan juga masyarakat umum. Bapak Ibu yang kami hormati, fadilah bulan puasa selanjutnya adalah puasa itu bisa menjaga kesehatan. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa seseorang yang bisa menjaga atau menahan diri dari segala sesuatu yang itu mengarah kepada hanya menggunakan kesempatan atau tidak bisa mengendalikan diri dari makan, juga akan bisa dalam arti kurang sehat atau menimbun segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Orang yang berpuasa ternyata dari segi kesehatan luar biasa. Apa yang ada di tubuh kita atur sedemikian rupa sehingga ternyata bagi kesehatan sangat besar fadilah dan kemanfaatannya. Yang selanjutnya, fadilah puasa di bulan Ramadan adalah sebagai benteng dari kemaksiatan. Puasa itu adalah junnah atau perisai. Karena itu jika seseorang di antara kalian sedang puasa, janganlah mengucapkan kata-kata yang kotor dan janganlah bertindak bodoh. Maka jika seseorang dimaki atau ditantang, katakanlah ana saum, atau saya sedang berpuasa, saya ini sedang berpuasa. Insya Allah orang yang mendengar seperti itu dan orang yang sedang berpuasa akan bisa mengendalikan diri dari segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan. Karena luar biasa, puasa ternyata sebagai benteng dari segala sesuatu yang bisa mengarah kepada kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu fadilah atau keutamaan puasa di bulan Ramadan ini. Kita akan dilebur dosa kita salah satunya, kemudian sarana kita untuk melaksanakan berbagai kebijakan, berbagai kebajikan, berbagai kebaikan
dalam hidup kita. Dan marilah kita gunakan bulan puasa ini dengan baik, dengan maksimal, karena orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selamat jasmani dan rohani kita di bawah ridho dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, baik kelas 10 maupun kelas 11 di bulan Ramadan ini sudah saya sampaikan melalui sekolah, yakni semua anak wajib mengisi buku amaliyah Ramadan online. Silakan kalian dari kelas 10 dan kelas 11 mengisi buku amaliyah Ramadan online ini dengan maksimal, dengan baik, dan diisi dengan penuh kejujuran. Dan mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan berputar kembali atau balik kembali, tetapi selalu berjalan dan selalu progres. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya kalian ibadah puasa centang, misalnya kalian melaksanakan sholat tarawih, diisi monggo. Silakan kalian mendengarkan kultum apa, baik dari online maupun mendengarkan dari masjid atau musola atau dari bapak ibumu di rumah. Silakan diisi buku amaliyah online tersebut. Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian mengisi tartil Al-Quran setiap hari. Anak sekalian, keberkahan seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan. Oleh karena itu, marilah kita isi dan kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan zikir, ibadah, dengan tadarus Al-Quran, dan memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama, silahkan kalian membaca literasi, madrasah literasi di bulan Ramadan ini. Kaji, dan kalian latihan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama yang sangat luas bagaikan laut. Semakin seseorang itu belajar dan belajar dan belajar tentang ilmu agama, dia akan semakin haus, dan insya Allah kemanfaatannya fiddin wa dunya hatal akhirah, baik di dunia, di akhirat, dan kemanfaatan bagi agama kita Islam ini. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan kalian mencari kemanfaatan, silakan kalian mencari fadilah puasa di bulan Ramadan ini. Dicari beberapa hadis, dicari ayat Al-Quran yang kaitannya dengan puasa. Silakan dicari dan ditulis beberapa ayat tentang fadilah puasa. Salah satunya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan cari yang lain surah-surah Al-Quran yang kaitannya dengan puasa. Yang kedua adalah cari hadis yang kaitannya dengan fadilah puasa di bulan Ramadan. Minimal 5 hadis. Jadi silakan kalian mencari setelah jam ini, kalian mencari surah Al-Quran yang kaitannya dengan fadilah puasa, kemudian cari hadis minimal 5 yang kaitannya dengan fadilah puasa. Demikian anak-anak sekalian dari saya. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Selamat berkarya, semoga kalian menjadi generasi Rabbani. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.